Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang keyboard untuk kelas 4 ya. Untuk kelas 4 kita akan mempelajari tentang keyboard. Kalian bisa buka LKS kalian yang sudah dibagikan ya. Kemudian membuka bab pertama halaman 3 tentang mengenal alat input keyboard. Oke. Bapak contohkan di sini ada keyboard yang biasa kita gunakan. Oke. Nah, keyboard di laptop dengan keyboard yang digunakan di komputer yang menggunakan layar tabung seperti TV itu tampilannya sedikit berbeda dengan keyboard yang ada di laptop ya. Tampilan keyboard yang di laptop itu seperti yang ada di LKS kalian yang di halaman 3. Kemudian kalau keyboard yang ada di laptop ya, atau di komputer itu seperti di halaman 7 ya. Oke. Lanjut, kita akan membahas tentang fungsi tombol keyboard. Fungsi tombol keyboard salah satunya adalah keyboard adalah salah satu dari perangkat keras ya. Perangkat keras dari komputer. Jadi ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Keyboard termasuk perangkat keras. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penggunaan tombol shift. Tombol shift, kalau kalian perhatikan keyboard di laptop kalian atau komputer kalian ada di sebelah kiri, yang ini ya, tombol shift. Nah, tombol ini biasanya sering digunakan untuk membesarkan huruf ataupun untuk pelengkap tombol shortcut. Selain itu, tombol shift juga untuk sering digunakan sebagai pendamping dengan tombol yang lainnya seperti Alt, Ctrl, Enter, dan Tab. Ya, jadi tombol shift ini biasa digunakan untuk memperbesar huruf. Seperti ini misalkan. Ini Bapak mencet tombol shift kemudian tambah huruf A. Maka A-nya akan berubah menjadi besar. Oke. Lihat keyboardnya berubah. Di sini awalnya huruf kecil. Ketika Bapak tekan tombol shift maka hurufnya menjadi besar. Kemudian di atasnya juga berubah. Nanti ini kita bahas nih. Tanda baca dan angka-angka. Oke. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tombol cap lock. Tombol cap lock digunakan untuk mengubah huruf yang kita ketik menjadi huruf kapital. Caranya adalah dengan menekan tombol cap lock. Jadi tadi kan tombol shift digunakan membuat huruf kapital. Ini hanya salah satu hurufnya saja ya. Salah satu hurufnya saja. Ketika kita ingin memperbesar huruf A, kita tekan tombol shift kemudian tekan huruf A. Nah, tapi kalau tombol cap lock ini berbeda. Kita tekan tombol cap lock maka kita nggak perlu menekan tombol shift plus A, hanya tinggal tekan tombol cap lock maka hurufnya semuanya akan menjadi besar ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti itu. Ketika tombol cap locknya kita tekan kembali, kita klik kembali, maka hurufnya akan menjadi huruf kecil kembali. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tombol enter ya, tombol enter dalam melakukan pengetikan sebuah dokumen berfungsi sebagai pemisah antar baris. Jadi misalkan kalian lihat di sini kursornya ketika Bapak tekan tombol enter maka dia akan pindah ke bawah. Nah, enter ini sebagai pemisah antar baris. Jadi jika sudah menulis paragraf pertama ingin melanjutkan ke paragraf kedua bisa menekan tombol enter seperti itu. Oke.
Lanjut, penggunaan tombol tab. Nah, tombol tabnya yang ada di bawah ya. Gunanya tombol tab adalah untuk secara singkat untuk mengatur spasi lah. Ya. Salah satu dari tombol yang ada di keyboard dengan manfaat sangat unik, menarik, dan sangat dibutuhkan khususnya untuk kamu yang mengetik. Kalian bisa sambil baca buku. Tombol tab yang ada di keyboard posisinya di bagian bawah yang paling kiri. Ya. Kemudian fungsi tombol tab pada sebuah keyboard baik komputer yaitu untuk mengatur bagian awal paragraf. Jika kamu ingin membuat baris pertama sebuah paragraf bisa menjorok ke dalam, maka kamu perlu menggunakan tombol tab. Oh, ini tombol tab yang ini nih. Malah yang ini sih. Yang ini tombol tab nih. Membuat alinea paragraf, oke? Ya. Misal kita udah nulis panjang kali lebar kali tinggi, ya. Kita tulis misalkan nah, ini kalau kita tombol enter kita paragraf selanjutnya. Kemudian kita arahkan kursor, kita klik tombol tab. Nah, maka dia akan alinea pertama ini, baris pertama ini akan menjorok lebih ke dalam. Oke, itu fungsi tombol tab. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di buku. Selanjutnya, penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. Nah, tadi Bapak tadi pernah mempraktekkan tombol shift ya. Nah, untuk menggunakan tanda baca, kalian harus menekan tombol shift-nya dulu. Baru bisa akan mengeluarkan tanda-tanda bacanya yang ada di atas. Oke. Kalian bisa baca di LKS. Pada gambar di atas kamu dapat melihat beragam tanda baca yang biasa ditambahkan dalam mengetik ya. Ada titik, koma, kemudian tanda seru, tanya, kemudian dalam kurung, tutup kurung. Oke. Nah, cara penggunaannya tekan tombol shift, kemudian tekan tanda baca yang kamu inginkan. Ini kita hapus dulu, kita geser ke bawah. Contohnya kita ingin menggunakan tanda tanya ya, atau seperti ini. Oke. Atau dalam kurung seperti itu, tekan tombol shift yang harus ditekan. Oke. Sambil menekan tanda baca yang kita inginkan. Jadi pertama tekan tombol shift, kemudian ditambah dengan tanda baca yang kita inginkan. Oke. Oke. Ini untuk tanda baca yang tidak memiliki tombol sendiri ya. Tapi jika tanda baca tersebut memiliki tombol sendiri, dia tidak perlu menekan tombol shift. Tombol shift ini hanya untuk menekan fungsi lain dari satu tombol. Misalkan angka 1 ini kan juga memiliki fungsi dari ini nih ya. Kalau kita ingin mengklik yang atasnya, kita harus menekan tombol shift seperti itu. Tapi kalau titik 2 di sini, titik, koma, ini tidak perlu karena dia sudah memiliki tombolnya sendiri. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya pengetikan angka. Nah, ini sangat mudah. Setelah kita mempelajari menulis tanda baca, selanjutnya kamu akan belajar cara menulis angka. Oh, sangat mudah ini.
kalian langsung aja tulis angka-angka yang ada di atas keyboard ini ya. Kalau keterangan yang ada di LKS itu menggunakan keyboard yang ada di komputer, jadi keyboardnya agak sedikit banyak dan panjang ya. Tapi kalau menggunakan laptop hanya tinggal mengetik angka yang ada di atas saja. Oke, seperti itu. Sekian untuk pelajaran kali ini tentang keyboard. Kalian pelajari keyboardnya, latihan di rumah. Minggu depan baru kita langsung masuk ulangan. Kita akan kerjakan sedikit soal ya. Baik, sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.